adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Lopez di sini. Sesuai dengan tema kita bulan ini, menjadi anak yang pintar, kuat, dan sehat. Kali ini Profesor ingin memberikan informasi yang cukup penting. Apakah itu? Ya, adik-adik tahu nggak setiap tanggal 9 September diperingati sebagai apa? Nggak tahu? Nggak tahu? Bener nggak tahu? Oke, Profesor akan jelaskan. Jadi setiap tanggal 9 September itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Wow. Iya benar sekali, 9 September itu diperingati sebagai olahraga nasional. Keren bukan? Jadi adik-adik, Profesor ingin mengingatkan bahwa olahraga itu sangat penting buat tubuh kita dan penting untuk kesehatan dan stamina tubuh kita. Karena olahraga itu juga menjaga stamina kita tetap terjaga, kesehatan kita juga terjaga, supaya kita tidak mudah terkena virus. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini adik-adik, kita harus benar-benar rajin berolahraga supaya kita tidak mudah terkena virus dan kita tetap sehat. Jadi kira-kira olahraga apa yang bisa adik-adik lakukan? Misal di rumah banyak sekali. Contohnya ya, berlari pagi seperti komplek. Kayak Profesor Lopez ini tiap pagi tuh keliling-keliling komplek lari supaya tubuhnya sehat. Bisa main bola kaki, bisa main basket, bisa tenis bersama keluarga. Misal papa, mama, adik, koko, semuanya bisa diajak untuk berolahraga. Jadi adik-adik, Profesor ingatkan untuk tetap berolahraga biar cepat sehat, jangan malas-malas. Oke? Jadi untuk informasi lengkapnya, Profesor akan menampilkan video. Jadi berikut adalah videonya, dinonton monggo. Itu dia informasi dan videonya. Wah, keren banget bukan? Jadi adik-adik ingat ya, rajin olahraga, stay healthy. Oke? Stay healthy. Itu dulu informasi kali ini. Profesor pamit. Tuhan Yesus memberkati. Stay smart. Adik-adik, wah, adik-adik pasti sudah semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik lihat nggak pakaian kakak-kakak di tempat ini memakai baju olahraga. Coba lihat, ada Kak Johnson, ada Kak Audrey. Nah, kakak mau ingatkan kenapa sih kita memakai baju olahraga? Karena pada tanggal 9 September setiap tahunnya kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Makanya kakak-kakak memakai baju olahraga. Nah, oleh karena itu buat adik-adik di rumah harus suka berolahraga. Biar apa Kak? Biar sehat. Sehat jasmani dan sehat juga rohaninya. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita olahraga dulu ya. Sudah? Oke. Hitungan 3. Semuanya jalan tepat ya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
adik-adik udah keringatan belum? Belum ya? Nanti adik-adik olahraga lagi. Siap? Siap? Keren. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Yang semangat katakan amin. Amin. Nah, Kakak Matias undang kita bangkit berdiri. Semuanya siap? Sudah? Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya tepuk tangan. Sambil bergoyang ya Tuhan. Puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Shout for joy, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Katakan lebih lagi, shout for joy, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Wow, adik-adik keren-keren semuanya. Wah, adik-adik dulu masih semangat kan? Oke, adik-adik, kita hari ini mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau melompat lagi karena hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Tepuk tangan ya. Lebih semangat.
Siap ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo adik-adik lebih bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita minta untuk Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Biar hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hanya Tuhan saja yang tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Katakan adik-adik, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, benar Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan, biar lewat kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, lewat mulut mereka Tuhan ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik sembah Tuhan. Katakan, Tuhan penuhi kami Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi kami. Katakan adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus penuhi, penuhi. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jesus.
di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sama-sama angkat tangan kita adik-adik, katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, mereka mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan menjamah mereka Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarin kami Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Kau berkati mulutnya Tuhan, biar setiap perkataan yang dia sampaikan Tuhan itu bersumber dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya pasti semuanya luar biasa. Pasti adik-adik di rumah udah gak sabar nih mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Boleh disiapin posisi yang terbaik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, selamat pagi, terima kasih Tuhan sudah berikan kesehatan buat setiap kami. Bapak, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin ya. Tuhan yang pimpin supaya kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Oke, boleh semuanya lihat ke layarnya. Kakak mau kasih lihat tema cerita kakak hari ini apa sih? Kita baca sama-sama ya. Yesaya, generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel atau orang-orang pilihan Tuhan, mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan adik-adik. Mereka suka berbuat dosa, mereka suka minum-minum, mereka suka pesta-pesta, dan mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka nggak lagi adik-adik berdoa sama Tuhan, tapi mereka berdoa sama dewa-dewa palsu. Wah, Tuhan melihat seperti ini, dia sedih sekali adik-adik. Lalu
Lalu Tuhan mau mengutus seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Oke adik-adik, lalu Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nabi Yesaya. Siapa namanya? Nabi Yesaya, betul. Karena Nabi Yesaya adalah orang yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan, Nabi Yesaya juga sedih adik-adik melihat bangsa Israel yang seperti itu. Pada suatu hari, Nabi Yesaya mendapatkan mimpi. Coba adik-adik lihat gambarnya. Wah, di gambarnya Nabi Yesaya mendapatkan mimpi, dia melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, lalu dikelilingi oleh apa adik-adik? Oleh malaikat-malaikat Tuhan. Lalu malaikat itu menaruh bara api di bibir Nabi Yesaya, yang artinya dosa-dosa Nabi Yesaya sudah diampuni, sudah dihapuskan adik-adik. Lalu Tuhan berkata begini, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan pergi kepada orang-orang Israel untuk menyampaikan pesanku? Lalu Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Tuhan berkata, ini adalah pekerjaan yang sulit, karena orang-orang Israel tidak akan mendengarkan kamu. Aku akan menghukum orang-orang Israel, tapi aku tidak akan menghukum selamanya. Keesokan harinya, Nabi Yesaya pergi ke orang-orang Israel. Nabi Yesaya menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan ke Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata gini sama orang-orang Israel, hai kalian orang Israel, kalian sudah berdosa, kalian harus bertobat, kalian harus kembali ke jalannya Tuhan, atau Tuhan akan menghukum kalian. Wah adik-adik, kira-kira orang Israel mau mendengarkan Nabi Yesaya nggak ya? Betul sekali, coba adik-adik lihat gambarnya. Orang-orang Israel malah mentertawakan Nabi Yesaya. Dia malah mengolok-olok Nabi Yesaya adik-adik. Wah, walaupun orang-orang Israel gak mau mendengarkan Nabi Yesaya, tapi Nabi Yesaya tetap melayani Tuhan. Dia tetap menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan ke Nabi Yesaya. Nah, sampai sini ceritanya sementara udah selesai. Bagus gak adik-adik ceritanya? Bagus ya. Hari ini kita mau belajar tentang 3 hal. Oke, boleh dilihat. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap untuk diutus Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Sama seperti Nabi Yesaya adik-adik. Nabi Yesaya siap untuk diutus Tuhan menjadi saksinya. Yang kedua, kita harus berani mengatakan kebenaran walaupun ditolak. Sama seperti Nabi Yesaya adik-adik. Walaupun Nabi Yesaya ditertawakan, walaupun Nabi Yesaya ditolak, diolok-olok, tapi Nabi Yesaya tetap setia. Dia tetap mengatakan kebenaran adik-adik. Oke, poin yang ketiga, yang terakhir, tidak berkompromi dengan dosa. Nah, adik-adik di rumah nih, yang masih suka kompromi sama dosa, yang masih suka berbuat dosa, yang masih suka berbohong, yang masih suka marah-marah, pokoknya yang masih suka melakukan dosa, mulai hari ini setelah dengar cerita, tidak boleh lagi ya berkompromi sama dosa ya. Oke, kita lihat ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Yesaya 6 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya, Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa. Boleh tutup matanya. Kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama menyiapkan hati kita. Adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah semuanya mau seperti Nabi Yesaya, mau menjadi saksi-saksinya Tuhan, siap untuk diutus Tuhan. Mungkin adik-adik takut ketika adik-adik menyampaikan firman Tuhan, kalian takut ditolak. Tapi kakak yakin ketika adik-adik sungguh-sungguh, kalian bisa seperti Nabi Yesaya dan kalian gak lagi yang namanya kompromi sama dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Nabi Yesaya.
Kami mau seperti Nabi Yesaya Tuhan. Kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, walaupun kami ditolak, tapi kami tidak takut karena kami mau tetap setia sama Tuhan. Dan yang terutama kami gak mau lagi untuk kompromi dengan dosa. Tuhan yang pimpin setiap kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik di rumah sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberi. Bagi adik-adik yang mau memberi, bisa kasih tahu mama papanya untuk memberikan persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Udah sehat nih. Hai teman-teman. Sekarang Luis mau ajak teman-teman memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sendu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya baca Mazmur 91 setiap hari. Bye-bye teman-teman. Oke adik-adik, kita angkat tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan, dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Adik-adik angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Adik-adik, dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.